Giliran pernyataan dari cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Nah, kalau dalam penyampaian visi dan misi calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD ini sempat menyinggung soal banyaknya korupsi yang menjadi kendala bahwa Indonesia tidak pernah mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Mahfud juga sempat menyebut bahwa banyaknya pemerasan kepada para pengusaha yang akan melakukan investasi inilah menjadi salah satu faktor. Kita akan dengarkan terlebih dahulu. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Saya langsung ke Mas Bayu ya, kita akan lihat. Ini sebenarnya menarik lagi-lagi karena kita melihat ada gaya yang berbeda, kemudian fakta yang kembali diulang-ulang, persepsi yang kemudian sangat mengunggulkan gayanya masing-masing, dan ini adalah khasnya Mahfud MD sekali ya, soal pemberantasan korupsi. Ini dia kutipannya. Kita lihat Prof. Mahfud MD memang seorang pakar hukum tata negara ya. Jadi dia memang menyoroti sektor hukum, apalagi dia bisa dibilang komandan di pemerintahan Jokowi di sektor politik hukum dan keamanan. Betul. Jadi ketika dia bicara korupsi, memang sorotannya bahwa korupsi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang ya bisa dibilang stagnan. Karena juga Prof. Mahfud di debat ini bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia selama reformasi tidak pernah mencapai 7%. Dan ini sorotannya karena banyak di sektor pertumbuhan ekonomi. Itu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Tapi kayak gimana sih faktanya? Bagaimana ya faktanya ya, kita akan cek nih ya. Seperti apa kebenarannya? Ya kalau kita bicara indeks persepsi korupsi, memang Indonesia skornya pernah terjun bebas ya dari datanya Transparansi Internasional. Dan lagi yang menarik lagi, sorotan Prof. Mahfud memang kalau berdasarkan data ICW, ini memang kerugian negara akibat korupsi banyak di sektor-sektor ekonomi. Betul. Perdagangan, transportasi terus juga ada sumber daya alam, utilitas dan segala macamnya. Ini memang ya bisa dibilang sorotan yang tepat gitu ya ketika bicara korupsi, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Ya, apalagi setelahnya pernyataan setelah mengambil data dari ini ya, dari indeks persepsi korupsi, ini kemudian dilanjutkan dengan persepsi bahwa ketika ia menjadi Menko Polhukam, 5 sektor inilah yang kemudian ia berantas. Ya, menjadi sorotan gitu ya, untuk ditangani ya korupsi di sektor itu. Oke, jadi sejauh ini ya, fakta. sesuai faktanya. Sesuai ya. Oke, Mas